Kedatangan pengungsi Rohingya dari Myanmar di Aceh sampai saat ini masih menuai polemik. Masyarakat lokal dan beberapa elemen masyarakat ramai melakukan aksi penolakan dengan beragam alasan. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, hingga pertengahan Desember lalu, jumlah pengungsi Rohingya mencapai 1.748 orang yang tersebar di Pidi, Sabang, serta Lok Sumawe. Pemirsa, membicarakan etnis Rohingya tak bisa dilepaskan dari Myanmar. Rohingya merupakan etnis minoritas yang sejak abad ke-7 tinggal di negara tersebut, tepatnya di daerah Rakhine atau Arakan. Namun konflik internal yang terjadi di negara tersebut memaksa etnis Rohingya mencari suaka ke negara lain termasuk Indonesia. Myanmar terletak di Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan India dan Bangladesh di bagian barat, Thailand dan Laos di bagian timur, serta Cina di bagian utara. Tak hanya dikenal sebagai negara dengan 1.000 pagoda, namun negara ini juga memiliki banyak hal menarik lainnya, mulai dari suku, budaya, hingga kebiasaan masyarakatnya. Seperti apakah fakta-fakta menarik negara ini? Berikut informasinya. Myanmar dikelilingi oleh banyak negara. Tak mengherankan jika kelompok etnik di negara ini begitu banyak jumlahnya. Salah satunya adalah suku Karen atau suku leher panjang. Sesuai namanya, kaum perempuan suku Karen memiliki kebiasaan unik dengan memanjangkan leher. Namun tak semua perempuan suku Karen memanjangkan leher. Tradisi ini hanya dilakukan oleh suku Karen Padaung yang mendiami Myanmar sebelah utara. Leher panjang ini didapatkan dengan menumpuk cincin kuningan sejak mereka berusia 5 atau 6 tahun. Tumpukan cincin ini berfungsi untuk melindungi perempuan-perempuan Karen dari terkaman harimau. Semakin bertambah usia, maka cincin kuningan ini juga semakin banyak. Tradisi ini kemudian berkembang hingga menjadi tolok ukur kecantikan perempuan suku Karen. Cincin ini umumnya hanya dilepas ketika mereka menikah, melahirkan, dan meninggal dunia. Selain suku leher panjang, Myanmar juga memiliki suku unik lainnya, yaitu suku Chin yang memiliki kebiasaan mentato wajah kaum perempuan. Legenda mengatakan, tradisi mentato wajah ini bermula ketika Raja Burma datang ke daerah suku Chin. Karena terpesona dengan paras wanita suku Chin, Raja Burma lalu membawa satu wanita suku Chin untuk diperistri. Tak ingin hal tersebut terulang kembali, suku Chin pun mulai mentato wajah anak perempuan mereka. Ada juga cerita lain yang menyebutkan jika mereka mentato wajah sebagai identitas agar tampak berbeda dengan suku lain. Di antara 6 suku Chin, masing-masing memiliki ciri khas pola dan motif tato yang berbeda. Namun kini tradisi yang menyakitkan ini sudah ditinggalkan. Pemerintah setempat sudah melarang para wanita suku Chin untuk melakukannya. Selain tradisi memanjangkan leher dan mentato wajah sebagai simbol kecantikan, orang Myanmar juga memiliki tradisi merawat kulit dengan mengoleskan tanaka, pasta bertekstur kental dan halus yang terbuat dari kulit pohon. Kandungan SPF alaminya dipercaya bisa melindungi kulit dari sengatan matahari. Bahan aktifnya juga berfungsi sebagai antibakteri dan antiinflamasi sekaligus melembabkan kulit. Tanaka terbuat dari pohon tropis yang tumbuh di beberapa bagian Asia Tenggara, terutama Naringi cerenulata dan Limonia acidissima. Uniknya setiap pohon yang digunakan setidaknya harus berumur 35 tahun. Tradisi ini telah digunakan oleh masyarakat selama lebih dari 2000 tahun. Kini, Tanaka bisa diperoleh di toko dalam beragam bentuk, mulai dari pasta, krim, serta bubuk. Tradisi lain yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar adalah mengunyah daun sirih. Hal ini bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Myanmar. Di sepanjang jalan, kios penjual sirih juga sangat mudah ditemukan.
Organisasi Kesehatan Sedunia WHO menyebutkan hampir 25% perempuan dan lebih dari 60% laki-laki di Myanmar masih melakukan tradisi ini. Menurut mereka, mengunyah sirih membuat mulut nyaman dan pikiran terasa rileks. Di lain sisi, Departemen Kesehatan Myanmar telah memperingatkan bahaya mengunyah sirih. Kebiasaan ini menyebabkan kanker mulut, kanker laring, kanker paru, dan juga kanker perut. Menurut WHO, orang yang rutin menyirih dengan campuran tembakau untuk jangka waktu lama, kemungkinannya terkena kanker mulut lebih dari 7 kali dibandingkan orang yang tidak menyirih. Selain itu, mengunyah sirih juga berefek buruk bagi lingkungan, seperti banyaknya bekas kunyahan sirih di sepanjang jalan. Ada fakta menarik yang membuat wisatawan terkejut saat berkunjung ke Myanmar, yaitu kebiasaan unik masyarakat saat memanggil pelayan ke meja. Alih-alih mengangkat tangan seperti pada umumnya, mereka akan membuat suara ciuman sebanyak 2 atau 3 kali ke arah orang yang akan dipanggil. Di beberapa negara, hal ini mungkin nampak kasar dan dianggap seperti pelecehan. Namun di Myanmar, cara ini sangat normal. Begitu mendengar bunyi kecupan, maka pelayan akan segera datang dengan cepat. Ada yang menarik dari suku Inta di Myanmar. Suku tradisional ini bermukim di Danau Inle dan tinggal di rumah panggung yang terbuat dari bambu dan kayu. Uniknya, para lelaki suku Inta yang bermata pencaharian sebagai nelayan memiliki cara unik untuk mendayung, yaitu menggunakan kaki. Metode turun-temurun ini dilakukan karena Danau Inle tertutup banyak tanaman air. Mendayung dengan posisi berdiri akan memudahkan mereka melihat rerumputan. Selain itu, mendayung dengan kaki akan membuat tangan mereka lebih leluasa memegang jaring untuk menangkap ikan. Sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Buddha, tak heran kalau Myanmar memiliki banyak destinasi wisata yang identik dengan agama Buddha. Salah satunya adalah patung reclining Buddha. Pose tidur atau reclining Buddha ini sering diidentikan dengan pose sakral sebelum Buddha mencapai nirwana. Padahal hal ini tak sepenuhnya benar, karena arah timur yang berbeda maka menunjukkan makna yang berbeda pula. Jika ke arah utara, berarti menuju nirwana. Jika ke arah selatan, berarti sedang istirahat. Sedangkan ke arah timur, berarti sedang berbagi ilmu. Karena itulah di Myanmar ada tradisi yang melarang umat Buddha tidur menghadap utara. Karena tidur menghadap utara hanya untuk Sang Buddha. Eksotis dan unik adalah kata yang tepat untuk jembatan tua yang terletak di kota bersejarah Amarapura. Jembatan bernama Yubain ini membentang sepanjang 1,2 km di atas danau Taong Taman, menjadikannya menyandang status sebagai jembatan kayu jati terpanjang dan tertua di dunia. Jembatan ini dibangun pada pertengahan tahun 1800. Menggunakan kayu jati yang berasal dari tiang bekas istana lama. Kala itu, istana kerajaan di Amarapura dibongkar dan dipindah ke ibu kota baru di Mandalay. Jadi yang tertua dan terpanjang, Yubain memang jauh dari kata megah. Namun jembatan ini sangat bersejarah dan menjadi ikon wisata populer di Amarapura. Lokasi ini juga menjadi spot favorit untuk melihat indahnya matahari terbit dan tenggelam. Myanmar juga memiliki sebuah seni tradisional bernama Yue. Tradisi ini diyakini sudah ada sejak awal abad ke-19. Kala itu, para pemain di istana memainkan juggling dengan bola kaca untuk menghibur raja. Seni tradisional Myanmar ini berbeda dari juggling pada umumnya. Selain dari ukuran benda yang dimainkan, pemain Yue juga hanya menggunakan kaki, lutut, pundak, dan siku. Sayangnya tradisi warisan kerajaan ini kini nyaris punah di tengah perkembangan zaman. Semakin sedikit jumlah pemain yang menekuni tradisi ini.
Ah Min merupakan salah satu seniman juggling yang masih bertahan. Ia rutin melatih cucunya Han Min Mo sebagai salah satu cara agar tradisi kuno ini tidak punah. Tak hanya sekedar berlatih, didampingi sang kakek, Han Min Mo juga kerap menampilkan kemampuannya di acara-acara atau pusat perbelanjaan untuk memperkenalkan kembali Yue pada masyarakat.